Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BKKBN dimanapun berada. Ketemu lagi dengan saya Indan di tutorial cara mengakses aplikasi PK21 bagi kadar pendata menggunakan smartphone dan cara pengisian blok kependudukan dan blok keluarga berencana. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuka browser yang tersedia di smartphone ataupun handphone, kemudian ketik pk21.bkkbn.go.id. Maka akan muncul seperti tampilan di layar. Masukkan username dan password yang bisa kita dapatkan di admin kabupaten kota maupun admin provinsi. Misalkan saya akan memasukkan salah satu username dan password yang saya miliki, misalkan ini, kemudian klik login. Akan muncul menu progres kerja, wilayah kerja, tambah data, rekap RT, daftar keluarga, dan definisi operasional. Untuk menu progres kerja ini berisi target keluarga yang akan kita data. Untuk wilayah kerja adalah wilayah kerja kader yang sudah dibagi oleh supervisor. Untuk menu tambah data ini untuk menambah data keluarga yang akan kita data. Kemudian rekap RT berisi rekap jumlah keluarga yang ada, jumlah keluarga yang didata, jumlah keluarga yang tidak dapat ditemui atau pindah, jumlah keluarga yang menolak dikunjungi, jumlah keluarga yang tidak mampu menjawab karena sakit dan meninggal, jumlah keluarga yang belum didata. Untuk balik ke menu sebelumnya, klik saja sebelah kanan atas, kemudian pilih Home. Menu berikutnya adalah daftar keluarga berisi daftar keluarga yang sudah didata. Kemudian definisi operasional berisi panduan pelaksanaan pendataan keluarga 2021. Karena kita akan mendata, maka klik tambah data. Berikut adalah form data kependudukan. Misalkan saya akan mendata di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, Kecamatan Scarborough, Kelurahan Jempong Baru. Yang pertama kita pilih RW atau dusun yang tersedia, misalkan Mapak Dasan. Kemudian pilih RT-nya misalkan 003. Kemudian untuk nomor rumah ini adalah 3 digit angka sesuai nomor rumah yang ada pada sket peta keluarga, misalkan 012. Kemudian untuk nomor urut keluarga adalah 3 digit angka yang telah ditetapkan pada sket peta keluarga, misalkan 025. Kemudian untuk nomor telepon atau handphone ini adalah nomor kontak keluarga yang dapat dihubungi, misalkan saya tulis seperti ini. Untuk jumlah anggota keluarga adalah jumlah anggota keluarga yang didata, misalkan 2 orang. Untuk alamat ini adalah alamat lengkap, misalkan lingkungan Dasan. Setelah lengkap, kita klik selanjutnya. Berikutnya adalah kita akan mengisi nama anggota keluarga yang pertama. Dan di atas ada menu Save as Draft. Ini adalah untuk menyimpan data, misalkan ada kendala responden akan melakukan kegiatan lain dan kita akan melanjutkan wawancara di beberapa menit kemudian. Kita bisa menyimpannya dan membuka kembali data yang sudah terisi. Untuk nama anggota keluarga yang pertama ini ditulis nama lengkap bukan nama panggilan. Misalkan namanya adalah Pak Ahmad. Kemudian untuk NIK nomor induk kependudukan ini berisi 16 digit angka sesuai dengan identitas kependudukan. Ini misalkan. Kemudian untuk jenis kelamin diisi sesuai dengan identitas kependudukan. Untuk Pak Ahmad laki-laki, untuk tanggal lahir sesuai dengan identitas kependudukan, kita klik saja, pilih tahun terlebih dahulu, tahun berapa Pak Ahmad lahir, misalkan 1982. Bulannya kita pilih Januari, kemudian tanggal, misalkan tanggal 1, diklik saja. Untuk status perkawinan ini adalah status perkawinan yang sesuai dengan yang dinyatakan sah berdasarkan hukum, agama, ataupun adat. Misalkan Pak Ahmad statusnya kawin. Kemudian untuk usia kawin pertama ini adalah usia ketika pertama kali menikah, bukan tahun menikah, dan diisi hanya untuk anggota keluarga berstatus kawin atau cerai hidup atau mati. Misalkan usia kawin pertamanya adalah 27 tahun. Kemudian memiliki akte lahir, ya memiliki akte lahir yaitu bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil. Pak Ahmad adalah kepala keluarga. Dan untuk menu kode ibu kandung ini menunjukkan nomor anggota keluarga yang berstatus ibu kandung dari anggota keluarga yang hubungan dengan kepala keluarga adalah anak. Jadi untuk Pak Ahmad tidak perlu kita isi. Untuk agamanya atau keyakinannya adalah agama Islam.
Kemudian berikutnya status pekerjaan. Ini adalah pekerjaan Pak Ahmad pada saat ini dan merupakan pekerjaan yang paling utama. Misalkan adalah seorang pedagang Pak Ahmad. Untuk pendidikan ini bisa pendidikan formal dan non formal seperti paket A, B, atau C. Pak Ahmad ini adalah tamat SLTA untuk pendidikannya. Kemudian untuk kepesertaan JKN atau asuransi kesehatan, ini adalah semua asuransi kesehatan yang terdapat di Indonesia yang memberikan jaminan kesehatan perorangan ataupun badan. Pak Ahmad adalah BPJS PBI. PBI ini adalah penerima bantuan iuran. Kita klik saja. Kemudian untuk keberadaan anggota keluarga di dalam rumah, di luar rumah, dan di luar negeri. Untuk di luar rumah ini adalah anggota keluarga bekerja atau sekolah di luar daerah walaupun masih pulang ke rumah dalam frekuensi mingguan, bulanan, atau tahunan. Untuk luar negeri ini maksudnya adalah anggota keluarga bekerja atau sekolah di luar negeri. Untuk Pak Ahmad ini statusnya atau keberadaannya di dalam rumah. Kemudian klik selanjutnya. Ya, untuk yang kedua ini kita isi anggota keluarga yang kedua. Misalkan Ibu Aminah. Kita ketik saja untuk NIK 16 digit. Untuk jenis kelamin Ibu Aminah adalah perempuan. Kemudian tanggal lahirnya kita pilih dulu tahun, sama caranya sama seperti Pak Ahmad tadi. Misalkan ini kita pilih, kemudian bulannya Februari tanggal 4 ya. Untuk usia kawin pertama misalkan di usia 24 tahun, memiliki akte lahir, ia memiliki akte lahir. Kemudian istri dan kode ibu kandung tidak perlu kita isi. Agama, keyakinan adalah Islam. Status pekerjaan adalah seorang pedagang. Pendidikan ini tamat SLTP misalkan untuk kepesertaan JKN, BPJS PBI. Kemudian keberadaan anggota keluarga berada di dalam rumah. Kemudian setelah lengkap kita klik selanjutnya. Berikutnya adalah form keluarga berencana. Ini diisi untuk pasangan usia subur usia 10 sampai dengan 49 tahun. Pertanyaan pertama, sudah berapa kali ibu melahirkan? Maksudnya adalah jumlah seluruh kelahiran yang dialami ibu sampai saat wawancara. Untuk kelahiran kembar 2, 3, dan seterusnya dihitung sebagai satu kelahiran. Misalkan 2 kelahiran. Kita klik saja, pilih 2. Kemudian pertanyaan berikutnya, berapa jumlah anak lahir hidup? Kelahiran hidup di sini adalah kelahiran bayi hidup dengan menunjukkan tanda-tanda kehidupan seperti menangis, bernafas, atau bergerak. Walaupun bayi yang dilahirkan hanya bertahan selama beberapa menit. Misalkan kita isi laki-laki 1 orang, perempuan 1 orang. Berapa jumlah anak masih hidup? Misalkan laki-laki perempuannya 1 orang. Kemudian kita klik selanjutnya. Pertanyaan berikutnya, menurut ibu berapa jumlah anak ideal yang diinginkan? Ini adalah jumlah anak ideal yang diinginkan oleh ibu ketika pertama kali menikah. Jumlah anak yang diinginkan tidak harus sama dengan jumlah anak yang telah dimiliki saat ini. Misalkan memilih 2 anak, ketik saja 2, kemudian pilih selanjutnya. Pertanyaan berikutnya, apakah ibu saat ini sedang hamil? Misalkan dipilih tidak, klik saja tidak. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ibu menginginkan anak lagi? Pilihan pertama, ya, ingin anak segera. Kedua, ya, ingin anak nanti atau kemudian. Ketiga, tidak ingin anak lagi. Misalkan dipilih 1, kita klik saja 1, pilih selanjutnya. Pertanyaan keempat, apakah saat ini ibu atau suami menggunakan alat obat cara KB kontrasepsi? Misalkan dipilih tidak, pilih tidak, kemudian pilih selanjutnya. Pertanyaan kelima, apakah dalam 12 bulan terakhir ibu atau suami pernah menggunakan alat obat cara KB kontrasepsi? Misalkan kita pilih ya. Nah, akan muncul pertanyaan selanjutnya. Kapan mulai menggunakan alat obat cara kontrasepsi terakhir? Pilih dulu bulannya, misalkan di bulan 1. Kemudian pilih tahun, misalkan di 2020. Kemudian kita lanjutkan pertanyaannya, kapan berhenti menggunakan alat obat cara kontrasepsi terakhir? Pilih dulu bulannya, misalkan di bulan 2. Kemudian tahunnya, misalkan di 2021. Kemudian pilih selanjutnya. Pertanyaan berikutnya, apakah alasan utama tidak pakai KB atau putus pakai KB?
Kita bacakan pilihannya, kemudian responden hanya boleh memilih satu jawaban. Jika pilihannya lebih dari satu jawaban, maka kita tanyakan kembali alasan utamanya apa. Misalkan dipilih alasan kesehatan, klik saja, kemudian pilih selanjutnya. Pertanyaan berikutnya, jenis alat obat cara KB kontrasepsi yang dipakai saat ini atau terakhir dipakai, apa jenisnya? Kita bacakan jenisnya. Misalkan menggunakan 2 alat KB, maka pilih salah satu yang paling efektif. Misalkan dia memilih IUD, ya kita klik saja IUD, kemudian klik selanjutnya. Pertanyaan berikutnya adalah, kita klik dulu. Iya, pertanyaan berikutnya. Sumber mendapatkan pelayanan alat obat cara KB terakhir maksud saya di mana? Kita bacakan pilihannya. Kemudian misalkan di rumah sakit pemerintah, TNI atau Polri, klik saja, kemudian klik selanjutnya. Pertanyaan berikutnya, pada saat pertama kali datang ke tempat pelayanan KB untuk mendapatkan alat obat cara KB kontrasepsi terakhir, apakah ibu atau suami mendapatkan informasi tentang yang pertama, jenis-jenis alat obat cara KB kontrasepsi, pilihan iya atau tidak? Kita akan memilih ya jika responden bisa menyebutkan alat obat cara KB kontrasepsi minimal 3 jenis dari 8 jenis. Jika kita memilih tidak, jika responden menyebutkan kurang dari 3 jenis. Misalkan memilih ya. Kemudian efek samping alat obat cara KB kontrasepsi yang dipakai, apakah ya atau tidak? Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah responden mendapatkan informasi dari provider mengenai masalah yang mungkin timbul akibat penggunaan alat obat cara KB kontrasepsi tersebut. Misalkan dipilih ya, mendapatkan informasi. Kemudian yang terakhir, apa yang harus dilakukan apabila mengalami efek samping alat obat cara KB kontrasepsi yang dipakai? Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah responden mendapatkan informasi dari provider mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah atau efek samping yang mungkin timbul akibat penggunaan alat atau cara KB tersebut. Misalkan ya, kita pilih ya. Selanjutnya, kita klik selanjutnya. Nah, berikut adalah form pembangunan keluarga yang akan kita bahas di tutorial berikutnya. Untuk form kependudukan dan keluarga berencana saya sudahi. Sampai di sini ya. Kita ketemu lagi di tutorial berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Yuk, sukseskan pendataan keluarga 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.